kelas hari ini.大家都过得好吗？Apa kabar teman-teman semua？大家今天下午在哪儿呢？呀，同学们可以在评论区和我交流呀。Teman-teman boleh berinteraksi dengan saya lewat kolom chat sambil saya share dulu bahan kita hari ini ya. Hmm, 我看一下大家给我写了什么呀。Coba kita lihat ya responnya teman-teman. Yang sudah hadir ya, tadi ada Bu Fitri, ada Bu Elena, ada Bu Grace ya, jelas ya. Ada Ibu Meiska juga. Oke ya, tuh 很清楚是吧? Suara saya oke ya, jelas ya, 都清楚对吧? Kemudian ada yang sudah hadir juga, ada Ibu Ineke, 在家里老师, oke ya, Ibu Ineke ada di rumah. Ibu Elena, 老师下午好，Ibu. Ketikannya sudah benar. Oke, 大家都过得好吗? Apa kabar teman-teman semua? 希望大家都健康，然后事事顺利. Semoga teman-teman selalu sehat dan juga dilancarkan ya dalam segala urusan. Baik, 我们看一下，我们最后一课是到哪了? Teman-teman boleh bantu saya lihat juga terakhir kita sampai di mana? Hmm, sepertinya sudah jelasin, benar nggak? Yang conversation, 绘画. Halaman 17 baca. Oke, sisi Ibu Meiska ya. 17. Oh, 所以是到了绘画，对吧? Jadi kita sampai di bagian conversation di mana sudah latihan baca satu persatu, begitukah? Berarti penjelasannya sudah ya, teman-teman. 对吗？我们上星期没有课，然后上上星期，对吧? Minggu lalu kita tidak ada kelas, jadi minggu-minggu lalunya ya, Jumat 2 minggu yang lalu. Halaman 17, benar ya? Berarti sudah dijelaskan. Uh, saya agak lupa ya, jadi konfirmasi ke teman-teman, benar ya? Kalau gitu, kita akan lanjutin baca ya. Uh, Teman-teman yang mau latihan baca boleh tunjuk tangan ya，所以要念的同学可以举手，我们来练习绘画，kita latihan conversation ya. Bagi teman-teman yang mau latihan baca boleh tunjuk tangan. Hari ini yang sudah hadir juga ada Ibu Katarina, 下午好老师，我很好，您呢？我也很好，谢谢您 Ibu ya, Ibu Katarina, 我在家. Oke, ketikannya juga sudah benar Ibu untuk huruf-huruf Mandarinnya ya. Wah, eh, 真高兴 ya, senang sekali ya lihat teman-teman ada yang ketiknya pakai pinyin, ada yang ketiknya pakai hanzi dan semuanya sudah benar ya. Jadi lama-lama dibiasakan menurut saya sih harusnya jadi hafal ya, benar ya. Jadi enjoy, tidak perlu yang harus dihafal ya. Ini ada Ibu Lina juga, ada Ibu Ita ya. 老师下午好，老师晚上好. Ya, ketikannya juga sudah oke. Kemudian Pak Amin ya, 下午好, kurang hao Pak. Kalau xiao itu adalah keterangan waktu ya, jadi Pak Amin perlu tambahin hao, artinya selamat sore ya. 下午好，老师 kurang hao, mungkin kecepatan ketik ya. Kalau xiao itu adalah keterangan waktu. Baik, kita akan latihan baca untuk bagian pertama ya. 我们看一下第一部分，bagian pertama. 我看一下谁举手了，yang sudah tunjuk tangan ada. Oke, baik Ibu Rosella. Terus ada Ibu Chunrung ya. Saya unmute ya. OK，谢谢老师。老 Bu 师你好，您好，你们好. Berarti udah bersama saya ya. Ada Ibu Rosella, ada Ibu Chunrung. Oke, Ibu Rosella boleh dibaca yang bagian A, kemudian Ibu Chunrung yang bagian B ya. 我们开始，kita mulai. 1、2、3。请问
这附近有烤鸭店吗？嗯有啊，前基德的烤鸭很有名。怎么还走？怎么走？OK 你是走路还是坐车？走 OK，路。从这一直走到十字路口，往右拐。右拐以后，烤鸭店就在左边。Ya, 左边ya. Tadi agak mau kebalik. 左边。左边 Oke, 很好。Lanjut, Bu. Yang Ibu Rosella berarti ya. Ke mute ya. Coba sebentar. 18 ya. Oh, ya. Ibu bisa yang A Ada, satu. ada. Ya. 请问这附近有提款机吗？ Oh, oke. Ini bagian dua, Bu. Tadi saya belum dengar yang terakhir ada 谢谢 ya. 哦 Benar, 呀，Ibu 哦 Rosella. ，OK，sorry sorry，谢谢。不客气。不客气。好，yang di bawah itu bagian kedua. Oke, 谢谢你 Bu Rosella dan Ibu Chunrung ya. Bacanya juga sudah dengan bagus ya. 很棒，很棒呀。谢谢你们两位，谢谢，再见。不客气，老师，再见ya, 再再见. 见。Saya mute kembali ya. Oke, baik. Eh, kita lanjut ya bagian kedua. Hmm, dari 请问这儿附近有提款机吗? Ya, ada Ibu Meiska, saya unmute. Kemudian ada Pak Setiawan ya. Oke, saya unmute juga. 你们好. 老师好。Oke, ya Pak Setiawan juga sudah bersama saya ya. 好了， Oke, baik. Kalau gitu Bu Meiska jadi A, kemudian Pak Setiawan jadi B ya. 我们开始, kita mulai ya. 1、2、3。请问这附近有提款机吗？我想一想，吃鹅好像有。嗯我想起来了，就在对面那间便利店里。，OK，好的，再请问一下，我要去我要梯体，，OK，我要坐地铁地铁，啊，地那铁个地铁地铁站离这最近， ，OK. Nanya nada tiga ya Bu. Jadi naga, karena dia bertanya ya, naga 地铁站离这儿最近？哪个地铁站地铁地铁站离这最近？最近最近，ya 近 ada 4 ya. Oke, lanjut. 中华中华地铁站离这最近，你你想一直走，再见面的公里等左拐，地铁站就到了。Oke,你先一直走ya. Bacanya 你先你先dia 先 dia 一 n 起 tapi 走，baca一直一走直走，你先 nada 一直走，走 nada tiga. 走，在你前面的红绿灯左拐左拐，前在面的前面的红绿灯左拐。ya 左拐ya tiga tiga ya 左 sama 拐. Oke, lanjut Bu. 谢谢。嗯。不用谢，不用谢。好，谢谢你们两位谢谢 Bu Meiska 谢 dan 谢 juga 老 Pak 师， Setiawan ya 谢谢 sudah 老师。 memberikan perkembangan. 不客气，再见，加油再见。加油，谢谢你们已经很棒了，sudah bagus kok progresnya ya. Lanjut berikutnya ada Ibu Katarina, saya unmute ya. Kemudian ada
OK，小明，OK，你们好，晚上好，老师。晚上好，Ibu。晚上好，老师。晚上好，OK ya, sudah bersama saya berdua. 我们看一下第三部分bagian ketiga. 第三部分，第三部分，第三部分ya, bagian ketiga 第三部 yang 分， ada 出租车司机，有没有？基础知 ketemu 识，几页？老师那个几页？ 21, 21. 21页，21页。哦，对对对，找 Ya, 到了， dia, 老师，找到 ya, 了。 对，dia agak salah judul ya, harusnya part 3 ya. OK， 好，嗯，那我们开始呀。出租车司机是小明，然后Ibu Katarina jadi 副裁。来，我们开始，kita mulai ya. 1、2、3。先生，你去哪儿？去华美公司，对不起，画眉在哪儿？华美公司在大华饭店东边儿。东边儿，OK。哦，大华饭店离这儿不远，过3个路口就到了。就到了就到了。呀，好，请快点儿。请快点儿。等一下，快nya 好， pakai angin ya. 好，请快点儿。现在不是下班的时间，不堵车没问题。 OK，谢谢，好，谢谢你们两位，谢谢Ibu 好， 谢谢老 Katarina 师， dan 谢谢 juga 老 小 师。 明，不客气ya, sudah bagus ya, 很棒，谢谢你们。saya mute kembali ya, 谢谢，再见。berikutnya 我们看一下第一部分ya, kita ulang sekali lagi, nanti kita lihat bagian berikutnya. Baik, berikutnya ada Ibu Deborah, terus ada Pak Amin. 你们好，晚上好，老师。晚上好，Pak. 老师， Ya, Ibu Deborah, 您好. Oke, baik. Pak Amin jadi A, kemudian Bu Deborah jadi B ya. 我们开始，kita mulai ya. 1、2、3。请问这附近有烤鸭店吗？ Ya, 附近附近 ya, 近 ya, 附近有烤鸭店吗？Oke, lanjut Bu 有 Deborah. 啊，圈剧的烤鸭很有名，很好。有 Ya, 烤鸭 jadi kahak ya bacanya ya. Boleh sekali lagi Bu, 全聚德的烤鸭很有名。圈剧的烤鸭很有名。 OK，怎么走？怎么走？你是走路和还是坐车走路。呀？从这儿一直走到十字路口，往右拐，右拐啊，右拐，右拐以后，烤鸭店就在左边，左。OK，边satu ya，左边左边。呀，左边。好，谢谢。不客气。不客气。好，大部分都念对了啊。sebagian besar itu sudah oke ya，谢 jadi nggak 谢老 perlu 师。 lagi ya。谢谢你们两位，谢谢Pak Amin，谢谢Bu Deborah ya。再见，加油，谢谢你们。Oke, baik kita lanjut ya. Grup berikutnya ada Ibu Sylvia, terus ada Ibu Ita. Oke, saya unmute ya. 喂，晚上好，老师。晚上好Ibu Sylvia. Ibu 老 Ita, 师您好， Nin hao. Oke ya, sudah berdua bersama saya. 我们看一下第二部分. Kita lihat bagian 2 ya. Ibu Sylvia, tang A
jadi A, kemudian Ibu Ita当 B jadi B 呀。来，我们开始，1、2、3。请问这澳附近有提款机吗？ Ya, 提款机，提款机机 satu ya, ha. 呀， Jadi tidak ditarik datar ya. 提款机吗？Oke, lanjut. 我想一想，这儿好像有。哦，我想起来了，就在对面那对间面对面，ya. 那间便利店里。 Oke, nadanya ya yang terakhir ya. 便利店里，便利店里，店ada 4 juga. Boleh sekali lagi. 便利店里， Tiannya nada 4 ya. Jadi dia ketiga huruf itu nada 4, terakhir baru nada 5. Mungkin Ibu Ita boleh ikutin saya. 就在对面那间便利店里。就在里对面那间便利店里。 Ya, 便利店里 ya. Oke. Baik, lanjut. 好的，请问一下，再我要坐请问一地铁，下哪个地铁站离这澳最近？ 呀，OK 呀，好的，再请问一下，再请问一下，我要坐地铁，mungkin boleh sekali lagi Ibu 好 Sylvia？的，再请问一下，我要坐地铁，哪个地铁站离这澳最近？ Oke，很好，lanjut。哦，中华地铁站离这儿最近，你先一直走，在前面的红绿灯左拐，地铁站就到了。Oke，等一下ya, teman-teman bentar ya. 哦，中华地铁站离这澳最近，你先一直走，在前面的红绿灯左拐，地铁站就到了。喂，还在吗？等一下，我觉得蔡老师有事儿。哦，我以为网络上不大好。我们等一下。好，对不起啊，Bu Ita 没 mungkin 事。 ya boleh ulangin sekali lagi yang中华地铁站sekali lagi 好 ya 的， biar ya kita mulai. 好的。哦，中华地铁站离这儿最近，你先一直走，在前面的红绿灯左拐，地铁站就到了。 Oke, ada beberapa nada ya Bu ya. Jadi 你先一直走，直你先一直走， Terus 在前面的红绿, jadi baca 红 sama 绿, 绿 itu mulutnya setengah bulat, tapi dia bunyi u ya, tapi bunyi ü. 在前面的红绿灯左拐。在前面的红绿灯左拐， Oke, 绿nya masih belum tepat ya. 绿 绿 ya, jadi dia bukan bunyi u ya. Boleh sekali lagi.
在前面的红绿灯左拐。在前面的红绿灯左拐， OK，地铁站就到了。地铁站就到了。到nggak ada empat，地铁站到就到了。地铁站就到了。哦，OK，到到到了。到了。Ya, nggak ada empat ya taunya ya. Oke, silakan Bu 哎，Sylvie，谢谢。不用谢。不用谢。好，不错的啊。Oke kok, cuman sedikit aja perbaikan nada ya, nggak apa-apa. Tapi sudah sangat bagus ya. 谢谢 Ibu Sylvia 谢 dan 谢老师。啊，呀，谢不客气。谢老师，再见。再见，再见，谢谢你们两位。Oke, baik, saya lanjut satu bagian lagi, bagian ketiga. Oke, ada Ibu Hestia dan Ibu Susanti ya. Oke, saya unmute. Ya, Ibu Hestia, apakah bisa? Saya sudah unmute. 你好，老师。 Oh, ni hao Ibu Susanti. Kita coba tunggu sebentar ya, Ibu Hestia ya. Saya sudah unmute. Apakah bisa, Bu? Oke, baik. Mungkin karena sinyal ya. Kalau gitu kita ganti ke orang berikutnya saja. Baik, Ibu Tintin. Nin hao. 你好，老师。 Oke, Nin hao Ibu. Oke, kita baca bagian ketiga di mana Ibu Susanti jadi Chuzuche Siji, kemudian Ibu Tintin jadi Fucai ya. 我们开始, kita mulai. 1、2、3。先生，您去哪？去华媒公司。对不起，华美在哪？华媒公司在大华饭店通电了。哦，东边儿。华媒公司在大华饭店通边。 Oke, 东边儿 ya. Oke, baik, lanjut. 哦，大华饭店离这不远， Mm-mm. 过3个路口就到了。 Oke, 好，路口 路口 ya, KOO ya. 路口就到了，过3个路口就到了。过3个路口就到了。 OK，好，请快点儿，请快点儿。请快点 Ya, 点。 jadi dia memang tapi e-nya tidak dibaca, Bu. Boleh sekali lagi? 好，请好，快点儿。好，请快点儿。 Ah, itu ya. Oke. 现在不是下班，现在不是下班的时间，不堵车没问题。 Oke ya, sedikit nada. Jadi 不是，是nya ada 4。现在不是下班的时间，不堵车。Boleh sekali lagi? 现在不是下班不是，的，不现是。现在不是下班的时间，嗯不堵车没，OK，不堵车，问题。没问题呀。谢谢。谢谢。好，谢谢你们两位谢谢Ibu Susanti dan juga Ibu Tintin ya. 谢谢老 Sudah 师。 bagus ya, sudah bagus ya. 谢谢你们两位，不客气。再见，saya mute kembali。好，那同学们，我们再看一下接下去的应该是语法呀。Berikutnya kita akan lihat 语法 di halaman 24，24页，大家可以看一下。OK，找到了吗？Sudah ketemu？OK 呀，好，我们看一下语法，今日语法。
grammar dalam lesson ini di mana ada satu kata yaitu li yang artinya jarak ya. Dan format kalimatnya adalah tempat A, terus ditaruh li di belakangnya, kemudian tempat B baru kata sifat. Jadi dia tempat A atau tempat pertama dengan tempat kedua. Mereka itu setara. Nah, di tengah-tengahnya kalau teman-teman mau melukiskan jarak, ditambahkanlah kosakata li, kemudian kata sifat. Tapi dalam pengembangan kalimat, teman-teman tentunya boleh tambahkan hal-hal yang lain. Yang penting, kalau untuk melukiskan jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain, maka teman-teman silakan pakai kosakata li. Ya, kita lihat contohnya ya. Kalimat pertama mungkin boleh dibantu baca sama teman-teman yang sudah tunjuk tangan. Ibu Meiska boleh bantu saya? 好，老师。 Silakan Bu. Kalimat pertama. Oke, mute lagi kah? Ibu, silakan. Kalimat pertama. 大家离我们家不远，不远。不远，我们常常一起去上班。上班呀，上班，satu. 上班。上班。 对ya, untuk nada ya, nggak apa-apa, nanti bisa diulang-ulang lagi. 谢谢您, Ibu Meiska. 谢谢老师。 Bukaci, jayo. Saya lanjut, berikutnya Ibu Rosella mungkin boleh bantu saya kalimat kedua. Nin hao, Ibu. Oke, baik. Kalau gitu. Halo. Oke. 对不起 Ya, 老师。 没关系,没关系. Ibu Rosella boleh dibantu kalimat kedua. 等车场离这儿远吗？对，停车场离这儿远吗？好，谢谢您，Ibu，谢谢，再见。再见。Bukaci. Oke, baik, kita lanjut. Berikutnya kalimat ketiga, saya minta tolong Ibu Leni ya. Nin hao, Ibu. 您好，老师。 Oke, silakan nomor 3, kalimat ketiga ya. 不太远， Mhm. 走3分钟就到了。 Oke, 走nya ada 3 ya. 走3分钟就到了。走3分钟就到了。对，走3分钟就到了。谢谢您，Ibu Leni. 谢谢老师。 Kasih,再见. Saya mute kembali ya. Oke, baik. Terus kalimat keempat saya minta tolong dibaca Ibu Chunrong. Nin hao, Ibu. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut ya. Berikutnya Xiaoming, ya. Boleh bantu saya baca kalimat keempat? 好的，老师。 Oke. 我家离公司很近，所以有时候我坐路去上班。 Ya, 我走路去上班。 我走路去上班。 对，上班。 Boleh 上 sekali. 班。 Pannya ada satu ya. 对。 好，谢谢您，小明。谢谢老师，好。 Ya, bukaci. Baik, kita lihat dulu ya. Jadi format kalimatnya mungkin tadi teman-teman baca sekilas, oh iya ya. Jadi dia kalau ada dua posisi yang teman-teman mau lukiskan jaraknya mereka, maka bebas ya, mau ditempatin di A atau di B karena mereka setara ya. Jadi misalnya contoh kalimat pertama, 他家离我们家不远。他家离我们家不远。 Kalau misalnya dibalik pun nggak masalah karena memang setara ya. Jadi kalau teman-teman mau bikinnya posisinya dibalik itu oke gitu ya, 没问题。不远 tidak terlalu jauh atau tidak jauh gitu ya. 我们常常一起去上班。
Makanya kami sering bersama-sama pergi ke kantor. Jadi perginya sering ngantor bareng karena jarak rumah kami itu tidak jauh ya. Rumah dia dan rumah kami tidak jauh kayak gitu. Jadi tentunya teman-teman juga boleh tambahkan ya kayak keterangan tambahan kayak 我们常常一起去上班. Oke, kita lihat nomor 2. 停车场. 停车场 ini adalah parkiran ya. 停车场离这儿远吗? Jadi kalau teman-teman mau tanya orang jarak satu tempat dengan yang lain, termasuk yang lain itu adalah sini gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman mau apa namanya? Mau tanya tuh parkiran dari sini jauh nggak gitu ya? Parkiran dari sini jauh nggak? Tetap kita perlu A dan B. Nah, A-nya berarti parkiran, B-nya berarti sini ya, atau dibalik pun nggak masalah gitu ya teman-teman ya konsepnya. Jadi 停车场离这儿远吗? Jarak parkiran dari sini jauhkah? Terus yang ketiga menjawab, 不太远, tidak terlalu jauh. 走3分钟就到了. Berjalan 3分钟 itu 3 menit ya. Di sini dia perlu sebutin menit secara lengkap. Kenapa? Karena tidak ada jam ya teman-teman ya. Jadi dia perlu disebutin menit secara lengkap. Menit secara lengkap adalah 分钟. Nah, kalau teman-teman lihat, oh ya, ternyata saya cuma mau nyebutin menit doang tanpa ada jam, ya. Maka teman-teman perlu lengkap. Karena fun ini dia bisa arti yang lain. Bisa untuk uang juga, terus bisa untuk fun artinya dibagi gitu ya. Nah, jadi fun itu sangat rancu. Cuman kalau misal teman-teman nyebutinnya maksudnya ke waktu, maka perlu banget ditambahkan 分钟 ya. Perlu banget ditambahkan 钟 atau disebut secara lengkap. Tidak terlalu jauh, 走3分钟就到了 ya. Jalan 3 menit udah sampai. Nah, 就 yang di sini adalah cuman penekanan. Kalau tidak ada cio, dia kalimatnya agak gantung, teman-teman ya. Jadi memang ini emphasize tapi walaupun tidak diartikan tapi penting. Nanti di bab yang mana kita akan bahas full tentang apa namanya? Cio, penggunaan cio. Sampai ada yang pernah komen, ya ampun Laoshi, cio yang sebenarnya tidak begitu punya arti itu dibahasnya segitu banyak ya. Iya, kalau teman-teman mau tahu. Tapi ya maksud saya kayak gini, tidak perlu dipusingin. Itu satu. Yang kedua, ngeflow aja. Ngeflow itu maksudnya kopas dulu, kopas kalimat. Itu yang perlu dilakukan oleh pemula kalau bikin kalimat. Jadi saran saya, boleh nggak sih Laoshi saya modif? Boleh. Tapi pattern basic ikut. Kayak 走3分钟就到了. Nah ini kebetulan ada yang tanya 3 jam gitu ya. Nah contoh saya jawabnya 不太远. Contoh ya, 不太远. 走. Ini 3 menit kita mau ganti 3 jam. Apa itu 3 jam teman-teman? Ayo sambil saya ngetes juga kosakata. 3 jam teman-teman. 3个小时. 对, kita perlu ada ke. Terus apa dulu ada 小时. 小时 ini durasi ya. 小时 3 jam. Ini durasi. Jadi 走3个小时就到了. Nah, yang saya tadi nyambung ke basic itu, kalau teman-teman misalnya masih agak ragu ya bikin kalimat baru, ambil pattern basic. Ini maksud saya pattern basic. Jadi 走3个小时就到了. Kita nggak terlalu banyak ubah, tapi ganti-ganti kosakata yang bisa kita ganti. Itu maksud saya pattern basic. Jadi jangan dipusingin juga, aduh gimana ya cara hafalnya ya. Menurut saya bahasa itu banyakan di awal tuh kopas. Kopas ya, oh ini cocok nih buat saya pakai sehari-hari loh, bisa dipakai di konteks ini ya, bisa dipakai di konteks ini ya. Maka teman-teman kopas yang basicnya tinggal ganti-ganti. Itu apa sedikit saya kepikiran ya tips itu buat teman-teman yang belajar untuk kalimat, jadi ada pegangan gitu. Karena kalau nggak ada pegangan kan teman-teman mau bikin juga mau tanya siapa, bener nggak? Saya rasa saya bisa merasakan feelingnya teman-teman gitu ya. Aduh, mau tanya siapa ya? Tiap kali tanya ke Lausnya juga nggak enak, mungkin ya gitu ya. Jadi karena kayak gitu jadi malas mau bikin. Nah, mungkin teman-teman yang rajin latihan di rumah
caranya gitu. Copy aja, kopas gitu ya. Kopas yang basic diganti-ganti. Itu lama-lama jadi kebiasaan ya. Oke ya. Ini yang bagian ketiga ya, kalimat ketiga. Jadi jiu di sini penting banget. Dia tetap harus ada ya. Jadi 走3分钟就到了，走3个小时就到了。3个小时 ini 3 jam ya durasi. Oke, 再来 kalimat terakhir. 我家离公司很近。我家离公司很近. Sama ya, rumah saya jaraknya dari perusahaan atau dari kantor itu sangat dekat. 所以有时候 jadi kadang-kadang 有时候 itu kadang-kadang 我走路去上班. Saya ngantornya itu jalan kaki. 我走路去上班. Ini juga satu pattern teman-teman. 我坐车去上班. Artinya apa teman-teman? 我坐车去上班. Saya naik mobil ke kantor, benar nggak? Jadi kalau teman-teman lihat basic kalimatnya tinggal ganti itu harusnya lebih mudah. Ada patokannya, iya. Jadi 我坐车去上班，我开车去上班, ya. 坐车 itu bisa naik mobil, bisa juga naik kendaraan umum. Umum banget di situ namanya 坐车. Yang penting teman-teman bilang, oh iya saya pakai kendaraan, naik mobil ke kantornya gitu ya. Atau mobil itu bisa juga maksudnya naik angkutan. Namanya 坐车. Jadi maksud saya si 走路 ini teman-teman bisa ganti 坐车, bisa ganti 开车. Kalau 开车 udah pasti ketahuan nyetir sendiri gitu loh. Nah, maksud saya yang kayak gini yang diganti-ganti. Lama-lama terbiasa. Oh, patternnya begini ya, patternnya begini. Kita cuma mau latih kebiasaan sebenarnya. Jadi percaya sama saya, bahasa itu adalah kebiasaan yang bisa dilatih. Bahasa apapun menurut saya. Yang penting dapat pola dan patternnya. Gitu ya. Oke, jadi itu ya kira-kira yang saya bisa kasih tips sambil teman-teman latihan di rumah lagi. Gitu. 我坐车去上班，我开车去上班. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya saya, 老师, 你怎么去上班? 怎么 itu artinya bagaimana. Biasanya, oke ya, ini mungkin nggak ada kalimat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu dia setiap hari ke kantornya, caranya gimana? Caranya gimana itu maksudnya naik apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanya, 你怎么去上班? Nah, ini mungkin pertanyaannya gitu ya. Jawabannya ini, 我走路去上班，我坐车去上班，我开车去上班 gitu. 我跟朋友去上班.跟朋友 maksudnya ikut teman, nebeng teman. Ya, boleh juga ya kayak gitu. Ya, pergi naik mobil pergi ke kantor, betul ya. 谢谢大家的反应. Ya, terima kasih buat translatannya di chat, itu udah benar semua ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi sambil saya jelasin kalimat, mungkin masukkan aja buat teman-teman yang latihan kalimat di rumah. Semoga lebih kaya lagi gitu ya. Latihannya lebih oke lagi dengan diganti-ganti. Ibu Kalista, kalau 3点钟 salah ya 老师. Oh, kalau 3点钟, 3点钟 itu jam 3. Beda. Kalista, ini mungkin kayaknya masih muda ya harusnya ya. Oke, 3 jam itu durasi. Ini 3 hours. Durasi 3 jam, 3个小时. Kalau yang kamu tanya, 3点钟 ini adalah 3 o'clock gitu ya. Jam 3. Nih. Jam 3. Beda konteks. Jam 3. Ya, sampai di sini apakah cukup jelas untuk Kalista? Oke ya, saya lanjut ya. Bu Leni tanya, 老师 berarti 怎么 sama dengan 怎么样? Beda, beda Bu Leni. Kalau 怎么样itu, oke sebentar ya, saya cari tempat kosong.
Ya, ini mungkin yang sering banget teman-teman ketukar, tapi beda ya, beda. Nggak sama. Seme sama semeyang. Kalau diartikan di bahasa Indonesia sih sama gitu ya. Tapi mereka tepatnya berbeda. Seme itu adalah how to. Bagaimana melakukan sesuatu. Nah, kalau semeyang, ya kalau diartikan di bahasa Indonesia dia sama gitu ya. Bagaimana yang di semeyang itu misalnya tanya tentang pendapat, tentang saran, tentang ajakan, ya ide juga boleh. Ya, jadi berbeda konteks. Terus ada juga konteksnya tanya kabar. Kalimatnya ya, kita coba masuk ke kalimat ya, biar teman-teman ada gambaran. Kabar. Oke. Misalnya tadi di awal saya suka tanya ya, Taja, 过得怎么样? Artinya apa teman-teman? Taja 过得怎么样? Ini artinya apa kabar ya. Jadi apa namanya kita bilang teman-teman, ini melewati. Tapi kalau orang tanya begitu, biasanya dia benar-benar pengen tahu kabarnya teman-teman gitu ya. Kalau ni hao ma itu sekedar lewat gitu ya. Sekedar lewat maksudnya hai gitu ya, apa kabar gitu ya. Tapi kalau kita sebagai teman yang memang benar-benar mau tahu kabar dia gimana, kerjaan gimana, teman-teman boleh tanya, 你过得怎么样？好久不见了，你过得怎么样？Ini bagaimana ini kabar ya. Nah, selain itu misalnya 明天我们一起吃饭怎么样？ Besok kita makan bareng yuk. Gimana? Ya, kayak gitu ya, ajakan. Kayak gitu ya. Nah, kalau ceme itu yang tadi ya kalimat saya next dulu ya. Ceme misalnya, oh, ni ceme lai de. Nah, kalau orang tanya begini, misal contoh teman-teman ke rumah saya gitu ya. Nah, terus saya taunya mungkin teman-teman misalnya di Jakarta, jauh ya. Saya kan di BSD contoh. Nah, saya akan tanyakan pasti, ini cemelai de. Cemelai de di situ artinya naik apa datangnya. Ya, jadi konteks yang kayak gini udah pasti maksudnya naik apa datangnya. Nah, mungkin teman-teman bisa jawab saya, oh, 老师,我开车来的. Oh, saya nyetir ke sini, 老师. Boleh nggak? Boleh. 我坐火车来的. Boleh ya, naik kereta api ya, 怎么? Kayak gitu. Itu bedanya ya, 怎么 sama 怎样. 等一下，同学们。Oke, ya betul Pak Setiawan ya. 怎么样 itu sama dengan 怎样, betul. Me-nya boleh dihilangkan, boleh. Sama nih sinonim ya, 怎样. Sampai sini cukup jelas dengan apa namanya perbedaan 怎么 sama 怎么样. Berarti 怎么 tidak pernah ditaruh di belakang kalimat ya, Los. Tidak pernah, karena dia adalah bagaimana melakukan sesuatu. Biasanya rata-rata di belakangnya diikuti dengan kata kerja. Ya, jadi tidak pernah taruh sendiri belakangan. Kalau yang cemeyang rata-rata memang di belakang ya, karena dia eh, ya endingnya kalimat gitu. Cuman maksud saya itu jangan dijadikan patokan, tapi yang perlu adalah intisari ini, dua ini. Oh, cema itu bagaimana melakukan sesuatu, makanya biasanya ini ada verb. Kalau cemeyang itu bagaimana tanya saran, pendapat, ajakan,
ide atau tanya kabar gitu ya. Oke. Terus saya bantu jawab dulu ya. 小明tanya, 请问老师上班的时候，上班时候，老师的时候，boleh disingkat 时候ya. Maksudnya gimana? Saya belum nangkap. 上班的时候, oh, maksud kamu gini kali ya. 上班的时候 itu bisa disingkat jadi 上班时, ho-nya yang dibuang, gitu maksudnya. Ya, itu boleh. Jadi, 上班的时候, pada waktu ngantor. Nah, ini boleh disingkat dengan 上班时, boleh. Sama. Maksudnya gitu kah? Terus kalau bukan, jadi te-nya mau dibuang, tapi ho-nya juga dibuang ya. 上班时, bukan 上班时候。上班的时候 ya. Terus kalau 老师的时候, 老师的时候, pada waktu 老师, ini yang saya nggak nangkap. 老师的时候, karena tidak ada frase 老师的时候, adanya 老师的时间, waktunya 老师, gitu. Mungkin ada salah ketik kali ya. Oh iya, salah ketik. Baik. Ya, jadi 上班的时候 boleh disingkat jadi 上班时, gitu ya. Oke, halaman pertama ya Bu Lena ya, silakan. Terus ada dari Bu Yohan, 晚上好老师, maaf tadi nge-lag, jadi kurang jelas. Oke, nebeng, hanzinya apa ya? Oh, nebeng itu tadi biasa kita bilang ken, ikut gitu ya. Ken, oke, ken Ibu. 我跟朋友一起去上班. Tadi kayak, 你怎么来的? 我跟朋友来的.朋友, sorry, ken itu adalah ikut. Ikut tuh ya artinya bisa nebeng gitu ya. Ken, ken yang biasa Ibu. Ken ikut. Ya, jadi maksudnya bareng teman ya. Ken ikut. Boleh. Kayak tadi ya, 我开车来的, oh berarti sendiri. Tapi kalau 我跟朋友一起来的, nah berarti datang bareng teman, nebeng teman maksudnya. Kayak gitu ya. Kan boleh pakai kosakata ini. Dia arti langsungnya adalah ikut, tapi dia punya arti bisa artinya nebeng. Kan ikut bareng teman ya, nebeng. Oke, baik. Terus masih ada yang belum saya kejawab. Buang si. Kalau 3个钟头 boleh 老师. 3个钟头 itu ya betul. 3 jam. 3个小时的意思. Boleh. Baik, ini mungkin banyak kosakata ya yang boleh. Jadi kalau teman-teman ada mengenal kosakata lain, 3个钟头 boleh, itu artinya 3 jam. Atau yang tadi saya sebut 3个小时. Atau tadi sekilas saya lihat ada yang, oh 3个钟头 sama ya. Oke. Jadi untuk menghilangkan keraguan-raguan teman-teman takutnya, aduh loh sih, jadi ini ya. Nah, kalau yang ditanya, yang ditanya Kalista ya, 3点钟. Kan ada zhongnya ya. Mungkin teman-teman sekilas merasa, aduh, jadi gimana ya? Nah, teman-teman mungkin sedikit saya kasih tips ya. Durasi. Durasi itu berarti bisa dihitung nggak? Maksudnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, bener nggak? Saya anggap, saya ajak teman-teman berlogika dulu ya. Jadi memang kayak gini tuh perlu supaya teman-teman punya patokan pegangan gitu ya. Nah, durasi itu bisa dihitung kan, benar nggak? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, sehingga, bisa ya. Nah, sehingga dia punya dia nggak? Jadi durasi itu karena bisa dihitung 1 jam, 2 jam, bisa dihitung. Makanya dia ada kata satuan bilangan. Nah, tapi kalau tien yang teman-teman belajar pukul ya, karena di sini ada cung, takutnya teman-teman ketukar.
bener, dan ragu-ragu, bener gak? Makanya dikonfirmasi lewat chat. Nah, kalau 3点钟 itu sama dengan 3点. Pukul 3 atau jam 3. Sampai sini cukup jelas? Apakah cukup jelas? Jadi kalau teman-teman misalnya lagi ragu-ragu, aduh durasi sama jam, sama-sama ada cung ya, mana tahu. Maka teman-teman pakai patokan yang saya lingkari ya. Oh durasi ada hitungannya, jadi ada bendanya sehingga kita ada ke. Ya, jadi dengan ada ke, teman-teman lebih yakin, oh iya, ini mungkin bisa jadi patokan ya. Takutnya, oh teman-teman ragu gitu ya, ketukar. Kayak gitu. Baik, eh, pertanyaan berikutnya dari Yunita. Laoshi kalau di film-film pakai 时辰. 时辰 setahu saya 2 jam. Setahu saya ya. Setahu saya 时辰 是2个小时. Tapi saya jarang pakai. Saya jarang pakai ya. Tapi saya pastikan dulu. Takutnya saya salah. Ya, tapi yang saya tahu 时辰 是2个小时. Biasanya dia pakai di film-film apa 武打片，就是 film-film silat 啊，对，时辰就是2个小时. Jadi zaman dulu itu ada 12时辰 ya, 12个时辰 ya. Oke, baik. Ya, 时辰 benar ya, Yunita ya, 2 jam. Jadi per 2 jam itu ada nama-namanya. 坦白说，那个我没有学过，jadi nggak bisa jelasin lebih detail. Dia ada per 2 jam ada nama. Jadi makanya kita kalau lahir tuh kayak orang bilang apa ramalan nasib ya. Nah itu ada lambang-lambang per jamnya. Nah 时辰 itu per 2 jam ya. Oke, baik. Em, tadi ke menyatakan apa? Oh, menyatakan benda. Jadi ke itu kan kata bilangan untuk benda ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Benar ya? Nah, maksud saya tadi kan bahas ke durasi sama pukul. Ya, jadi durasi misal 1 jam, 2 jam itu kan bisa dihitung. Sehingga tanda-tandanya ada teman-teman bisa lihat ada ke di sini. 3个钟头, 3个小时 gitu. Tapi kalau pukul itu sama sekali tidak ada ke. Karena dia bukan 1, 2, 3 gitu bukan ya. Tapi dia memang jam. Jam 3 atau pukul 3. Oke? Cukup jelas saya boleh balik ke bahan lagi. Sudah di screenshot. Oke ya, baik. Saya balik dulu. Oke, kita sampai pada contoh latihan kalimat ya. Teman-teman boleh lihat untuk latihan ya, ada 1, 2, 3 kalimatnya. Kalau teman-teman ada kosakata yang belum paham, boleh ditanyakan. Kemudian kita akan latihan ya untuk mentranslate kalimat yang ada. 有3个句子, silakan. Kalau tidak ada, saya kasih waktu sebentar. Teman-teman boleh latihan translate. Mungkin yang masih tunjuk tangan, saya akan tunjuk jadi volunteer. Kosakatanya sudah bisa semua ya. Sekarang masih 3 minggu lagi baru liburan. Jadi ini maksudnya jarak sekarang dengan liburan masih ada 3 minggu. Barunya tak jangan terkecoh ya. Ini kan cara ngomong di bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Mandarinnya itu jarak sekarang dengan liburan masih ada 3 minggu lagi gitu ya.
jarak sekarang dengan liburan masih ada 3 minggu lagi. Oke, terus yang kedua, jangan cemas, sekarang masih ada 3 hari lagi baru akhir pekan. Sama ya. Sekarang jaraknya dengan akhir pekan masih ada 3 hari lagi. Teman-teman, saya kasih kalimat yang beda sama konteks yang di atas. Di atas itu kan jarak seolah-olah jauh dekat. Tapi sebenarnya dia bisa dipakai di konteks kalimat 1 dan 2. Ya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga baru mirip sama kalimat contoh. Ya, jadi saya pikir saya masukin ke dalam latihan supaya teman-teman bisa, oh ternyata bisa digunakan di konteks yang kayak gini. Ya, silakan. Akhir pekan itu adalah周末, weekend ya. 周末愉快,周末. 周末 weekend ya. Iya benar Bu Lina ya. Ceme artinya bagaimana melakukan sesuatu. Kalau cemas itu adalah 着急. 着急 itu cemas, khawatir ya. Jadi silakan dikombinasikan jarak sekarang dengan liburan masih ada 3 minggu. Kalau dikombinasikan persis yang saya kasih ke teman-teman, harusnya kalimatnya benar. Ya, oke. Kita coba dulu ya, kita tunjuk volunteer yang sudah tunjuk tangan. Oke, ada Dokter Evelyn ya. Oke, saya unmute. Ya, Nin Hao. Ya, Nin Hao. Bisa? Baik, kalau gitu saya lanjut ke yang lainnya ya. Bu Sylvia. Nin Hao, Ibu. 喂，你好，老师。 Oke, Nin Hao, Ibu Sylvia. Kalimat pertama gimana, Bu? Saya ke sini aja ya, biar gampang ya buat nulisnya ya. Silakan, Bu. Kalimat pertama bunyinya adalah sekarang masih 3 minggu lagi baru liburan. Jadi jarak sekarang dengan liburan masih ada 3 minggu. Bikin kalimat maksudnya ya. Ya, ditranslate, Bu. Ya. 从现在到假期还有3个礼拜。 Boleh, Bu. Kalau kita pakai format Li yang barusan kita pelajari, kira-kira kalimatnya seperti apa, Bu? Maksudnya 3个星期 mungkin ya. Iya, maksudnya tadi kan kita baru belajar jarak, Bu, Oh, dengan kosakata Li, ya. Jadi eh, coba ditranslate dari kalimat ini menggunakan Li. Berarti sekarang jaraknya dari liburan masih ada 3 minggu. Tadi kalimat Ibu 从现在离到假期还有3个星期。 Oh, oke. Nggak apa-apa ya, Bu, saya bantu ya. Ya, Jadi, oke. kalau li itu biasanya kan ada bendanya ya, atau Ya, tempat, kata yang di contoh kalimat. Berarti sekarang, li, uh, jiaci ya, liburan, masih ada 3 minggu. Hayo, 现 3 在 minggu. 假期还有3个星期。
Iya, 还有三个星期。谢谢您，Ibu 啊， Sylvie。谢谢你，三个星期。Oke, baik. 谢谢您，Ibu。谢谢老师， 不客气，再见。Saya mute 再见。 kembali ya. Oke, jadi Ibu Sylvia sudah bantu saya ya. 现在离假期还有3个星期。Misalnya contoh ada teman kita sudah mulai bahas tuh liburan mau kemana. Terus kita pikir, oh 现在还很早呢，现在离假期还有3个星期呢. Jadi maksudnya kita berpikir, aduh dari sekarang jaraknya ke liburan itu masih ada 3 minggu, jadi dibahasnya kayak terlalu cepat. Itu maksudnya ya. Jadi cara mentranslate ke kalimatnya itu seperti itu. Ini nada satu ya teman-teman ya. Saya takutnya di layar kelihatannya nggak jelas. Ya, 现在离假期还有 masih ada 还有3个星期 3 minggu. 星期 ini week ya, minggu. 3个星期 3 minggu. Kira-kira teman-teman ada kesulitan sebentar ya, saya coba lihat chatnya. Sebentar. Kita lihat dulu. Ada Bu Mei ya, Bu Mei tadi coba 现在离放假的时间还有3个星期. Ya, boleh Bu ya. Yang penting formatnya sekarang, terus ada li, terus liburan ya. Liburan Ibu Mei mentranslate-nya dengan 放假的时间, boleh. Waktunya berlibur gitu ya. 放假的时间还有3个小时. 3个星期, 对不起ya. Masih ada 3 minggu. Oke, Bu Mei oke ya, Bu Mei. Jadi sudah benar. Terus eh, 现在离假期还有3周. Ini dari Bu Katarina, boleh? Ya, formatnya udah benar ya. 现在离假期还有3周. Ibu Katarina menggantinya dengan 3周. Sama. Ini langsung boleh digantikan. 周 yang tadi, 周末的周. 周 itu artinya week juga. Tapi kalau misalnya pakai 周, tidak pakai ke. Ya, oke? Nah, baik, saya lanjut lagi. 现在离放假还有3个星期. 放假 boleh juga ya, Ibu Ita ya. Jadi kalimatnya oke. Terus 现在离放假还有3个星期. Yunita juga sama, oke. Sebenarnya caci itu adalah kata benda, liburan. Kalau fangja, dia bisa libur, bisa berlibur. Dia bisa kata benda. Kata kerja, maaf. Kalau ini yang kata benda, noun. Itu bedanya Bu Linda. Ya, jadi caci itu adalah kata benda. Kalau fangja itu misalnya 我们放假了, kami sudah libur. 我们要到中国 放假的时候, pada saat liburan, ya di situ dia bisa artinya liburan ya, 放假的时候 gitu ya. Jadi 放假 ini dia lumayan bisa berfungsi sebagai kata kerja, bisa juga berfungsi sebagai kata benda. Tapi dia butuh 放假的时候, pada saat liburan ya. Kayak gitu, kemudian Bu Meiska, 现在离放假还有3个星期. Boleh Bu, boleh. Karena 放假dia punya banyak arti, cuman pasanginnya mesti tepat gitu ya. Boleh. Kalimatnya boleh kok. Kalau misalnya 现在离放假还有3个星期, boleh. Yang sama saya nggak bacain lagi ya. 假期, 期 nada 1. Iya, betul. 假期的期 nada 1, 星期的期 nada 1. Iya, benar Bu Lina. Ini hurufnya sama. Ci-nya yang ini. Dan nada 1, betul. Ci hurufnya yang ini ya. Betul Bu Lina. 现在离3个星期才假期. Bu Lina Huang, ini Linanya banyak ya. Bu Lina Huang masih kurang tepat ya Bu. Jadi jarak itu perlu benda dan benda. Kayak tadi tempat A dan tempat B. Kalau mau pakai li, kayak gitu. Kalau tadi Bu Sylvie pakai cong, boleh nggak? Boleh. Itu cara mengungkapkan dengan cara lain, tidak pakai li.
Nah, cuman karena kita belajar li, saya arahkan Bu Silvi untuk bikin kalimat pakai li, kayak gitu. Jadi Bu Lina kalimatnya belum tepat ya. Nah, silakan dicocokin mau pakai 3个星期 atau sancho boleh, tapi dia harus ada benda, jaraknya dengan benda. Makanya tadi saya bikin apa translatean kalau misalnya teman-teman mau bikin kalimat di bahasa Mandarin itu seperti ini. Sekarang jaraknya dengan liburan masih ada 3 minggu, kayak gitu ya. Eh, Bu Leni ya, kalau pakai Liu bisa nggak? Liu beda. Kalau Liu itu adalah pergi jalan-jalan. Beda lagi konteksnya ya. Jadi ini adalah perbedaan kosakata. Liu itu adalah traveling. Misalnya, 我喜欢旅游. Tapi jarang banget orang bilang, 我喜欢放假. Enggak. 放假itu adalah karena memang apa ya, tanggal merah atau memang liburan sekolah kayak gitu. Tapi kalau Liu itu traveling. Beda. Ya, beda beda arti, Bu, ya. Ini traveling. Kejawab ya, Bu Leni. Ya, Bu Lina. Xingqi adalah kata benda, week, minggu, ya. Cukup jelas semuanya? Oke, saya lanjut ya untuk kalimat kedua. Hmm, Kalimat kedua adalah jangan cemas, sekarang masih ada 3 hari lagi baru akhir pekan. Misalnya pada sorry, 同学们, suaranya ke mute ya. Baik, kita lanjut ya. Kalimat kedua. Kalimat kedua adalah jangan cemas, sekarang masih ada 3 hari lagi baru akhir pekan. Jadi misalnya tadi saya mau kasih contoh, aduh tugasnya dikumpulnya di weekend contoh ya. Jadi teman-teman mulai panik. Terus ada salah satu orang bilang, ya udah jangan cemas. Jadi sekarang jaraknya dengan weekend itu kan masih ada 3 hari. Jadi artinya kita masih punya 3 hari untuk bisa mengerjakan tugasnya. Misalnya contoh gitu ya. Cuma kalimatnya saya nggak bikin terlalu panjang ya. Cuman ambil sedikit intisari dari kalimat yang cocok buat format Li. Oke, saya unmute teman-teman yang masih tunjuk tangan. Tadi Dokter Evelyn katanya nggak bisa unmute ya. Coba. Ini saya unmute. Udah bisa? Ya, oke silakan. Kalimat kedua. 别着急，现在离周末还有3天。Oke, 很好ya. Cuman pronunciation-nya saja. Saya tulis dulu, nanti dokter boleh ikutin saya ya. Jadi, 别着急. 别 itu jangan ya. 别着急。现在离现在离周末 MO bacanya MUO ya. 周末还3天. Oke, boleh Dokter Evelyn dibaca sekali lagi. 别着急，现在离周末还有3天。别着急，现在离周末还有3天。好，谢谢您，很好，谢谢的谢谢老意见。师。Ya, 不客气。Saya mute kembali ya. Ini ya teman-teman ya untuk kalimat kedua. Ada yang pakai pie tansin, boleh. Ya, tansin itu adalah khawatir. Ya, kalau cauci ini cemas. Kalau teman-teman mau ganti tansin, ya kei. Tansin itu adalah khawatir. Tapi mereka tidak berarti sinonim ya. Makanya saya tidak kasih sama dengan. Tapi mereka boleh saling menggantikan di konteks ini boleh. Ya, tansin itu adalah khawatir. Kan bisa jadi dia khawatir yang tadi ya tugasnya. Aduh, gimana ya ngumpul tugas nih gitu ya.
Puyao boleh, Kalista, boleh ya. Pie, nah kalau ini sinonim. Kalau sinonim saya langsung kasih garis 2. Sinonim itu artinya boleh langsung menggantikan ya. Nah, puyao boleh. Tapi pakai YAO ya. Nggak ada YAU. Kalau pinyin ya, adanya YAO. Puyao. Cuman puyao itu dia bisa punya arti yang lain. Artinya nggak mau masalahnya ya. Jadi kalau bisa jangan itu pakai kosakata pie lebih oke. Seperti itu ya. 别担心，现在离周末还有3天. Ya, Bu Lina sudah benar ya kalimat kedua. Terus tadi Bu Lilian, 别担心, ya dia pakai 担心 boleh. 现在离周末还有3天. Ya, betul. Terus ada Bu Ita, 放心吧. Oh, 放心吧 boleh juga ya. Kalau 放心 berarti tidak pakai pie ya. 放心 itu boleh. Artinya jangan khawatir sebenarnya ya. Jadi kalau fangsin itu adalah jangan khawatir. Atau teman-teman nggak mau pakai pie seperti kayak Bu Ita boleh. 放心吧，现在离周末还有3天. Tian tidak pakai ke, Bu. Karena tian itu sudah kata bilangan hari. Jadi tidak pakai ke ya. Ke-nya tinggal dihilangkan ya Bu Ita. Lanjut. Bu Acun, 放心 Pak. Lebih oke ya Bu ya, karena kita minta orang tuh nggak usah khawatir. Jadi butuh Pak, lebih lega, lebih oke gitu ya. 放心吧，现在离周末还有3天. Ya, yang lainnya benar. Ibu Susanti 不要着急. Oh ya, Bu Susanti pakai 不要 ya, boleh juga. 不要着急，现在离周末还有3天. 天 pakai T ya Bu. Ya, bukan D. T. Ibu Elena, 别着急，现在离周末还有3天. Oke, semuanya sudah benar. 不用担心. Oke, boleh juga Bu Katarina ya. Tidak perlu khawatir maksudnya ya, 不用. 还有, oh kebalik Bu. Jadi 现在离周末还有3天. Jadi format yang ininya jangan kebalik ya. Oke, Ibu Yunita, 别着急，现在离周末还有3天. 着急 misalnya diganti 担心. Oke, sudah kejawab ya tadi ya. 担心. Baik, sudah kejawab semua walaupun variasinya, tapi apa namanya variasinya beda-beda, tapi semuanya oke, kecuali yang saya minta diganti atau dihilangkan ya. Bu Hestia, Loshi bisa diulang sekali lagi bedanya tansin sama cauji. Oh, ini Bu. Tansin itu cemas, tansin itu khawatir, cauji itu cemas. Mirip-mirip sih ya, mirip-mirip ya, cemas sama khawatir. Cauji itu dia bisa artinya cemas atau terburu-buru. Bedanya mungkin lebih ke terburu-buru kalau cauji. Kalau kita bilang, aduh, waktunya mepet banget. Nah, itu bisa kita kan terburu-buru ya. Nah, itu boleh pakai cauji. Jadi cauji itu selain cemas, bisa juga yang terburu-buru. Misalnya, aduh ini sekarang sejam lagi pesawatnya mau terbang. Nah, teman-teman belum ke bandara. Pasti itu adalah kondisi cauji gitu ya. Nah, tapi kalau tansin itu biasanya mengkhawatirkan sesuatu. Contohnya kita khawatir anak, khawatir orang rumah gitu ya Bu Hestia. Itu yang saya mungkin bisa kasih perbedaan. Jadi makanya saya bilang mereka tidak sinonim. Seperti itu. Cukup jelas Bu? Ya, jadi cauci lebih ada unsur terburu-burunya. Nah, cuman untuk konteks ini boleh. Karena kan ada khawatir misalnya tugasnya nggak selesai. Ada terburu-buru, aduh waktunya 3 hari mepet banget. Misalnya contoh gitu ya. Ya, jadi di sini mereka boleh saling menggantikan. Nah, tapi bukan sinonim. Ya, pie sama dengan puyau. Betul Bu Lina ya. Oke, terus berikutnya pie tansin 还有3天才周末. Kalau tidak pakai li, kalimatnya begini boleh nggak, Loshi? Ini Bu Mei ya? Boleh, boleh Bu Mei, boleh ya. Jadi teman-teman format yang lain boleh. Mungkin teman-teman sudah banyak mempelajari format di luar. Jadi sorry, saya cuma ngarahin teman-teman
balik ke grammar buku karena mengingat yang ikut kan beda-beda level ya. Nah, jadi tidak cuma satu cara. Sebenarnya ada beberapa cara pengungkapan namanya bahasa ya. Jadi Bu Mei boleh ya, boleh pakai cara yang lain dan benar kalimatnya. Sisi ya Bu Mei. Kita lanjut. Ibu Lina mau lihat bagian Fengjia. Yang mana ya Bu ya? Oh yang ini ya. Ya silakan ya Bu. Di halaman 4. Baik, saya lanjut lagi kalimat berikutnya. Mungkin ada yang boleh tolong saya bacain kalimatnya ya. Sambil saya tunjuk dulu. Berikutnya adalah Ibu Deborah. Ya, Bu Deborah. Nin hao. Oke, Pak Johannes sih ya. Soalnya adalah jarak rumah kamu. 老师好， Ni hao. Jaraknya, sorry, soalnya adalah jarak rumah kamu ke pasar jauh tidak ya, sis ya Pak Johannes ya. Oke, Bu Deborah, silakan kalimatnya. 离你的家到巴萨， Oke, kalau 离 kita lihat ke format gimana Bu? Format kan ada tempat A, terus di, habis itu tempat B, habis itu 家 kata sifat ya. Ha, 离 ya, jadi gimana Bu? Sorry. 离家， Oh, 离 Nija. 你的家， Nija boleh, Niteja juga 离 boleh. 离 Oke, 离家 Nija. 到巴萨， Oh, pakai li, Bu. 呀，离家到巴萨， Oh, kita pakai kosakata li sesuai grammar di buku ya, Bu ya. Jadi Nija li, 哦， pasar. Oke, 嗯 pasar ya. 离家离巴萨很远吗？ Oke, yuan ma. Kalau 远， pertanyaan tidak pakai hen, ya. 嗯， Yuan ma gitu. Hao, sisi ini Bu Deborah. 这 Sisi. 再见, Ibu. Oke, saya mute kembali ya. Jadi yang perlu diingat adalah kalau kalimat tanya biasanya tidak pakai hen, ya. Kalau pakai hen ya, teman-teman ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa ya kalau kalimat tanya tidak pakai hen? Ada, kalau nanti teman-teman ketemu di film gitu ya, terus kok Lause dia pakai hen-nya di kalimat tanya. Nah, ini nanti teman-teman perhatikan ya, biasanya orangnya itu agak lagi marah, nyindir. 你家离巴沙很远吗? Misalnya contoh ya, contoh. Kita janjian sama orang ini udah telat sejam. Janjiannya di pasar. Rumah dia ke pasar itu cuma 10 menit. Contoh ya, contoh. Nah, nanti misalnya teman-teman lagi nonton. Tiba-tiba kok ini kalimat tanya tapi dia pakai hen ya. Nah, itu tandanya dia lagi kesel, teman-teman ya. Jadi misalnya contoh saya udah tunggu 2 jam. Tapi, iya, makanya hati-hati ya. Kalimat tanya ini netral sebenarnya. Tapi kalau lagi orang tuh lagi kesel, dia akan bilang, 你家离巴沙很远吗? 你已经迟到了2个小时. Contoh ya. Jadi jarak rumahmu ke pasar sangat jauh ya. Kamu sudah telat misalnya 2 jam. Itu maksudnya ya. Jadi hati-hati kalau tanya gitu ya. Intinya teman-teman mau nanya, oh tidak pakai hen ya. Karena itu kesannya beda ya. Oke. Em, Oke, kita balik ya ke kalimat kita. 你家离巴沙远吗? Pasha ini boleh diganti dengan 集市. 集市 itu adalah pasar juga. Ya, pasha itu sebenarnya translation pasar. Tapi kalau jishi itu realnya, real apa maksudnya bahasa Mandarin yang benarnya gitu ya, kosakata yang benarnya. Cuman pasha terkenal nggak? Terkenal karena dia dipakai di kayak Malaysia, Singapura itu mereka pakai pasha ya, translation pasar ya. Oke, saya coba cek ya kalimat teman-teman ya. Ada Ibu Elena, 你的家离市场 市场 boleh juga ya, market boleh 市场. Cuman 市场 ini biasanya lebih ke ya market yang kayak misalnya kita bilang saham market atau target market biasanya pakai 市场 ya, boleh juga sih ya. Oke, 你的家离市场远吗? Oke, benar.
Terus Ibu Mei juga, ni jia li shichang yuan bu yuan, boleh ya, yuan bu yuan. Jadi ma-nya boleh diganti juga yuan bu yuan ya. Kita pernah belajar ya teman-teman ya. Oke lanjut, Bu Leni, ni jia li, nggak pakai cai, li shichang yuan bu yuan ya. Cai-nya perlu dihilangkan ya Bu. Bu Lina, ni jia li, li-nya salah ketik huruf ya Bu Lina ya. Bu Lina Huang. Li yang kayak gini. Ibu pilih apa? Li yang benar. Li shichang you duo yuan. Ada berapa jauh? Sorry. Kebaca kalimat di bawahnya. Bu Lina berarti ini. Huruf li-nya yang perlu dipilih yang ini ya. Ada 2. Jishi. Oke, Ibu Lina pakai jishi. Yuan ma. Benar. Nah, yang tadi saya bilang kebaca kalimat bawahnya adalah Bu Katarina ya. Ni jia li shichang you duo yuan. Ini artinya ada berapa jauh. Beda arti ya, Bu. Jadi kalau ini kan cuma jauhkah? Kalau you duo yuan. Ada berapa jauh? Ini berarti nanti jawabannya beda, bukan hen yuan atau gimana, tapi perlu dilukiskan dengan jarak yang sebenarnya gitu ya. Ada berapa jauh? Misalnya 有3个小时 atau misalnya 有300公里 gitu ya. Nah, ada berapa jauh? Beda ya. Jadi tetap pakai yuan ma sesuai kalimat kita ya, Bu. Lanjut, Ibu Ita, 你的家离市场远吗? Oke. Ada Yunita, ni jia li shichang yuan ma, yuan bu yuan, boleh ya, kalimatnya sudah benar. Bu Lina sudah benar. Ni jia li shichang yuan ma. Oke, yang sama mungkin saya tidak ulang ya, biar cepat ya. Pasar itu pasha ya, Laoshi. Ya, Bu Lena. SHA ya, pasha. Tadi mau tulis jadi ragu. Oh iya benar, pasar. Ini Bu, ya, translatean. Ni jia li shichang yuan ma. Oke, baik. Laoshi untuk kalimat tanya tidak pakai hen. Apakah berlaku hanya untuk kalimat yang ada li atau berlaku untuk semua kalimat tanya? Untuk semua kalimat tanya, Bu Mei. Jadi kalau pakai hen, kesannya yang tadi saya cerita. Kayak, 你现在很好吗? Kalau teman-teman nonton film ya, kalau nanti dapat kalimat yang dia nanyain ke orang, maksudnya ke orang lain, tapi dia pakai gini, 你现在很好吗? Jadi itu bukan nyindir ya, jadi kayak mempertanyakan dan kalimat itu tidak perlu dijawab. Misal contoh, dia melihat bahwa orang ini tidak baik-baik saja gitu. Tapi orang ini ya dia nggak mau open. Maka mungkin satu lagi itu kesel, dia langsung bilang, 你现在很好吗? Gitu. Teman-teman nangkap nggak maksudnya? Makanya kalimat tanya yang benar-benar mau menanyakan tuh tidak pakai hen. Kalau yang pakai hen itu jadi retoris, tidak perlu dijawab. Tapi kita bisa menebak bahwa pihak sana itu berkebalikan dengan yang dia ngomong gitu. Kayak tadi kan, 你家离巴沙很远吗? 我等了2个小时 gitu ya. Rumahmu dengan pasar sangat jauh ya? Saya udah tunggu loh 2 jam. Kayak gitu ya. Berarti kan berkebalikan dengan kenyataan. Begitu juga kita tahu teman kita ini nggak baik-baik saja gitu. Tapi dia juga nggak mau ngomong. Jadi mungkin kita adalah mau kasih tahu dia bahwa kita tahu gitu. Jadi kita ambil, 你现在很好吗? 你觉得你现在很好吗? Gitu ya. Kayak gitulah. Takutnya kan teman-teman nonton film, kok Laoshi bilang hen tidak dipakai kalimat tanya ya? Ya itu ya, dia ada makna yang berbeda. Oke, saya lanjut ya pertanyaan berikutnya ya. Jadi Bu Mei, kalau untuk kalimat tanya yang direct gitu ya, yang maksudnya benar-benar menanyakan gitu ya, tidak pakai hen. Ya, tidak pakai hen. Karena dia netral gitu ya, jadi tidak pakai sangat. Oke, kemudian Yunita, Laoshi beda 集市 sama 市场, 市集, oh 市集. 市集 juga pernah ya, tapi saya jarang dengar. Biasanya sih 集市, pasar ya.
Shiji juga pernah, tapi dia jarang pakai. Pasar juga artinya, ya. Oke, sudah kejawab semua. Kita berarti 3 kalimat ya, sudah beres ya. Oke, sudah kejawab semua. Baik, kita balik lagi ke bahan. Nah, kalau misalnya apa? Grammar berikutnya adalah tentang menyatakan posisi sebuah benda. Sesuatu tempat plus yo plus sesuatu benda. Kalau kita lihat formatnya mungkin agak bingung ya. Kita coba lihat ke kalimatnya aja. 我们公司西边儿有几家饭馆儿。我们公司西边儿有几家饭馆儿。Jadi kita mau melukiskan bahwa di sebelah barat kantor kami itu ada beberapa restoran. Ini sebenarnya menariknya kalau misalnya kita ada peta, terus kita bisa menggambarkan peta tersebut dengan kalimat-kalimat imajinasi yang teman-teman bisa lihat dari peta ya, itu akan menarik sekali ya. Nah, terus kita coba lagi format yang beda gitu ya, bahwa pakai shi. Tadi ada yo, sekarang pakai shi. Nah, contohnya, 航空公司的左边是印尼大酒店。航空公司的左边 itu adalah sebelah kiri ya. Sebelah kiri dari perusahaan penerbangan, perusahaan penerbangan adalah Hotel Indonesia. Jadi kalau misalnya, oh ini Hotel Indonesia, nah di sebelah kirinya itu gitu ya, di sebelah kiri dari perusahaan penerbangan adalah Hotel Indonesia. Jadi kita mau melukiskan posisi suatu tempat. Ya, kemudian boleh juga pakai zai. Jadi teman-teman bisa punya banyak pilihan. Pakai yo, pakai shi, pakai zai. Nah, yang zai contohnya gini. 书店在银行的对面。书店在银行的对面。Kalau te-nya saya kurungin, itu berarti bisa dihilangkan. 书店在银行对面。Toko buku ada di seberang bank. Kayak gitu ya. Mungkin ini kayak jarang dipakai. Kenapa? Karena sekarang semuanya pakai GPS ya. Jadi nggak usah dilukiskan oh sebelah mana, sebelah kiri, sebelah kanan ya. Kebantu sekali ya sama GPS ya. Ini cuma buat latihan kalimat ya. Atau teman-teman mau melukiskan sesuatu ada di sebelah mana, nah itu boleh pakai. Nah, kemudian teman-teman ada tugas yang saya mau kasih ya. Kita bahas minggu depan di mana ada 3 kalimat. Supermarket berada di tengah-tengah bank dan hotel. Kemudian di depan hotel ini ada restoran Western Food. Sama di sebelah kanan mall adalah apartemen saya. Teman-teman kira-kira ada kosakata yang mungkin belum? Sebelum ini teman-teman translate di rumah. Supermarket. Supermarket adalah 超市. Tadi kita belajar pasar. Shi. Chao itu adalah super ya. 超市 itu supermarket. Kemudian bank, hotel sudah. Hotel, terus restoran Western food. Oh, kalau tengah itu adalah 中间. Oke. 中间, nggak pakai 中边 ya, pakai 中间 tengah. Kalau 超市 ini supermarket. Oke, 不客气. Ada lagi? Apartemen adalah 公寓. Apartemen. Coba dikerjakan di rumah ya, teman-teman ya. Ada lagi nggak? Apartemen 公寓. Restoran Western food, 我们说西餐厅. Si itu barat. Ya, si canting, restoran Western food. Si canting, canting itu restoran ya. Biar nanti sama kosakatanya ya, nggak bertanya-tanya. Oke, lanjut. Si canting. Mall. Mall itu adalah, saya tulis di sini ya. 购物中心.
购物 itu belanja, 中心 itu pusat, pusat perbelanjaan itu namanya 购物中心. Canting enggak, kantin itu 食堂, beda ya. Canting ini restoran. Boleh pakai 饭馆, 西饭馆 boleh. Ya, 西餐厅, 西饭馆 boleh. Tapi dia bukan kantin. Kalau kantin itu 食堂. Beda kosakata ya. 饭馆. Mau pakai R boleh ya. Ini pertanyaan Bu Meiska ya, 饭馆. Oke, tadi ada kantin ya. Kantin itu 食堂. Kantin. 购物中心 tadi mall. Ada lagi? Cukup? Nanti dikerjakan di rumah ya. Pakai format yang di atas. Ya, jadi teman-teman lihat, oh iya formatnya kayak gini. Nah, silakan dijadikan patokan untuk bikin kalimat. Oke? 好了？都清楚了啊？ Sudah ya. Oke, baik, saya turunin katanya mau screenshot nih, silakan. Ya. OK， 好，那我们今天就到此下课，谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，我们下星期见，拜拜。谢谢老师。谢老师。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长。谢谢老